Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Maretsi Cicilia Lolongan. Saya dari Universitas Mula Warman, Prodi S1 Farmasi Umum 2020, kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai paragraf. Mungkin bagi kita tidak asing dengan kata paragraf, namun apa sih sebenarnya itu paragraf? Untuk mengetahui lebih dalam, yuk simak video ini sampai habis. Paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Berikut ciri-ciri paragraf. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Pikiran penjelasnya harus betul-betul mendukung gagasan utama. Gagasan utama dan penjelasnya dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Yang terakhir, kalimat yang satu berkaitan serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Lalu kita masuk ke fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran serta juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun dengan secara logis dalam satu kesatuan. Lalu yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi suatu karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Di saat ganti paragraf, itu artinya ganti pikiran juga. Lalu yang ketiga, untuk dapat memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis serta juga memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Lalu yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Lalu yang kelima, untuk dapat memudahkan pengendalian variabel, terutama untuk karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selain yang tadi, fungsi paragraf terbagi atas dua. Yang pertama, fungsi paragraf untuk penulis. Fungsi paragraf untuk penulis yaitu: pertama, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Yang kedua, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. Ketiga, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Keempat, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, yaitu bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Lalu yang kedua, fungsi paragraf untuk pembaca, yaitu yang pertama, dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Kelima, pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Lalu kita masuk syarat paragraf. Syarat paragraf ada 3. Yang pertama, harus terdiri dari kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. Yang kedua, membentuk suatu kesatuan antara gagasan utama dan penjelas. Yang ketiga, setiap paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat.
Selain dari 3 syarat itu, ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik, meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, serta konsisten. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua, koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas utama paragraf dengan menggunakan metode proses sampai metode definisi. Yang keempat, posisi kalimat topik dalam paragraf. Yang kelima, penulisan paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentuk kata. Yang keenam, dalam penulisan larangan ilmiah, penulisan paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang ketujuh, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan, pendahuluan, isi, dan simpulan. Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang kesembilan, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf. Yang ke-10, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, seharusnya dibuat menjadi 2 paragraf. Nah, demikian paparan saya mengenai paragraf. Untuk kesalahan dan kekurangan